Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solihah SD Islam Mafaza Jakarta Utara. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran tematik. Kita hari ini masih di tema 1, hidup rukun. Dan kita masih di subtema 2 juga, hidup rukun dengan teman bermain, dan insya Allah hari ini kita masuk ke pembelajaran 4 dan 6. Bisa sambil dipersiapkan buku tematiknya, dan jangan lupa kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 4, dan insya Allah kita akan langsung membahas pembelajaran yang ada pada halaman 77. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Itu anak-anak bisa lihat ya, gambar yang menunjukkan Udin sedang bekerja sama nih sama teman-temannya untuk menghias sebuah ruangan yang akan digunakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, sudah ada pertanyaan kan di bawahnya? Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Apa yo? Tadi sudah Bu Guru kasih tahu. Udin dan teman-teman sedang bekerja sama menghias sebuah ruangan ya. Apa manfaat pekerjaan itu dilakukan bersama? Manfaatnya apa? Siapa yang tahu? Tidak lain agar pekerjaan cepat selesai. Ya. Oh iya, anak-anak pasti tahu ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu jatuh pada tanggal berapa setiap tahunnya? Yo. Tahu ya, Nak ya? Yaitu tanggal 17 Agustus. Selanjutnya, pada halaman 78, perhatikan kertas-kertas warna yang dipakai Udin. 1 bungkus plastik berisi 10 lembar. 1 tumpuk bungkus plastik berisi 100 lembar kertas. Ya. Ibu Guru ulang, 1 bungkus plastik isinya itu hanya 10 lembar. Kemudian 1 tumpuk bungkus plastik berisi 100 lembar kertas. Ya, Nak ya. Nah, sudah ada contoh nih di sini nih, yang A akan Bu Guru jadikan contoh nih. Yang A di situ sudah ada 2 tumpuk bungkus plastik besar tuh ya, plastik yang tinggi-tinggi. Karena tadi 1 tumpuk bungkus plastiknya bersih 100 lembar, kalau ada 2 tumpuk berarti dia jadi ada 200 ya. 200 lembar kertas, kemudian ditambah. Di situ sudah ada puluhannya, sudah ada berapa bungkus tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bungkus plastik berisi 10 lembar. Jadi jumlahnya dia ada 50 ya. Dan ditambah lagi lembarannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lembar. Nah, kurang lebih seperti ini anak ya. 200 tambah 50 tambah 6. Jumlahnya sama dengan 256. Insya Allah anak-anak bisa ya. Dan yang berikutnya, untuk yang bagian B dan bagian C, ini Bu Guru minta anak-anak mengerjakan sendiri nih. Kerjakan seperti contoh yang ada pada gambar A ya. Anak-anak bisa langsung tulis di bagian bawahnya seperti Bu Guru. Dan ini menjadi tugas pertamanya anak-anak nih. Dan jangan lupa setelah dijumlahkan, urutkan banyak kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak ya. Langsung ditulis juga di situ. Catat ya, ini merupakan tugas pertamanya anak-anak.
Selanjutnya, kita masuk pada halaman 91. Ayo berlatih, pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Sudah ada 2 buah gambar di situ, dan 2 gambar ini menunjukkan contoh sila keempat dan sila yang kelima. Pasti anak-anak tahu ya. Sebelumnya, Bu Guru tanya dulu deh, bunyi sila yang keempat itu apa sih? Sila yang paling panjang nih, sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Jadi anak pasti tahu ya gambarnya yang pertama atau yang kedua nih. Pasti gambar yang kedua ya, mereka sedang bermusyawarah tuh di dalam kelas. Kemudian bunyi sila yang kelima. Ayo, siapa yang tahu? Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang sedang membersihkan kelas bersama nih ya. Jadi biar adil, makanya mereka bersama-sama membersihkan kelas. Ya, ya. Nanti anak-anak tarik garis nih pada halaman 91. Dan yang bagian bawahnya tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima ketika bermain dengan teman. Pasti tahu ya. Misalkan contohnya itu sila yang keempat, yaitu menghargai hasil musyawarah. Kemudian bisa ikut serta dalam pemilihan presiden dan yang lainnya. Dan isi contoh sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu contohnya menghargai hasil karya teman. Kemudian bersikap adil kepada semua teman. Bisa ya, dan yang lainnya nanti anak-anak bisa minta bantuan sama keluarga di rumah untuk mengisinya ya nak ya. Dan ini menjadi tugas keduanya anak-anak. Materi yang terakhir yaitu ini ada pada halaman 92 ya. Ayo berlatih. Penonton acara pentas seni cukup banyak. Ini acara yang tadi diadakan oleh Udin dan teman-teman ya. Pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi, ini bagian makanan nih. Menyediakan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan, ada 356 kotak minuman, dan ada 348 botol air mineral. Ya, bisa diperhatikan ya nak ya. Kemudian cara untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Sama seperti yang sebelumnya ini ya. Perhatikan bilangan 362, 356, dan 348. Nih dilihat nih yang pertama. 362 sama dengan 300 tambah 60 tambah 2. Kemudian 356 sama dengan 300 tambah 50 tambah 6. Dan yang terakhir 348 sama dengan 300 tambah 40 tambah 8. Ya. Nilai ratusan ketiga bilangan tersebut sama, yaitu 300. Yang paling depan ya anak-anak bisa lihat ya. Nih yang ini nih. Nilai ratusan semuanya ketiganya sama yaitu 300 semua. Kemudian nilai puluhannya tidak sama yaitu 60, 50, dan 40. Tuh bisa dilihat ya. Nilai puluhannya tidak ada yang sama nih. Urutan puluhan mulai dari yang terkecil yaitu 40, 50, dan 60. Jadi, urutan bilangan yaitu yang pertama 348, yang kedua 356, dan yang ketiga 362 ya. Urutan dari yang paling kecil. Bisa ya insya Allah anak solih dan solihah.
Setelah penjelasan barusan, ada latihannya nih. Yang ada pada halaman 93 dan halaman 94 ya. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ada 2 dan yang sebelahnya dibalik nih, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Insya Allah anak-anak bisa ya. Dan di bawahnya lagi, mengurutkan bilangan juga dapat dihitung dari banyaknya kubus satuan. Jadi bisa dilihat tuh, kubus yang pertama jumlahnya ada 107. Kubus yang kedua jumlahnya ada 112. Dan kubus yang ketiga jumlahnya itu ada 103. Nah, anak-anak diminta tuh mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Tulis di dalam ketiga kotak itu ya. Dan yang terakhir ini, urutkan bilangan dengan memperhatikan banyaknya kubus satuan. Dan diminta untuk mengurutkan dari yang paling banyak. Bisa ya, anak solih dan solihah. Halaman 93 dan 94 ini menjadi tugas ketiganya anak-anak. Demikian dari Bu Guru. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan mohon maaf nih atas segala kekurangannya nak ya. Barakallahu fiik. Jangan lupa tugasnya dikirim ke classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.